Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1247. Tidak heran kenapa Hundred Leaves meminta bantuan dari guild leader. Kurasa aku bisa menggunakannya sebagai kelinci percobaan. Minat hantu lapar tumbuh setelah mendengar penjelasan Paman Li. Dia jelas belum mencapai domain realem, namun, dia bahkan lebih sulit untuk dibegal daripada ahli domain realem. Seorang elementalis wanita mungil di samping Paman Li bergumam saat dia mengikuti pandangannya ke Si Feng. Menjilat bibirnya, dia melanjutkan, kalau begitu, dia harus memiliki cukup banyak senjata dan peralatan epik padanya. Kita harus bisa menghasilkan banyak uang. Paman Li, mengingat kamu telah menilai dia dengan sangat murah hati, apakah kamu berpikir untuk bergerak secara pribadi kali ini? Seorang prajurit perisai bertanya dengan penuh semangat. Setiap kali Paman Li pindah, mereka belajar banyak darinya. Sayangnya, sangat sedikit pembegalan yang membutuhkan keterlibatan Paman Li. Anggota tim yang lain biasanya cukup untuk pekerjaan itu. Jika Paman Li benar-benar ikut bertarung, perjalanan panjang mereka ke sini akan sia-sia. Mehem. Meskipun Anda memiliki peluang tinggi untuk membegalnya jika Anda semua bekerja sama, misi ini sangat penting. Untuk memastikan kami menyelesaikan misi, saya harus mengambil tindakan juga. Paman Li mengangguk. Mendengar bahwa Paman Li bermaksud untuk bergabung dalam pertarungan, anggota tim menoleh ke Si Feng, kasihan di mata mereka. Jika saja mereka, bawahan Paman Li, menyerang, Si Feng akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, jika Paman Li mengambil tindakan, maka Si Feng tidak punya harapan sama sekali. Sementara tim Paman Li mengobrol di antara mereka sendiri, lebih banyak pemain bergabung berkumpul di aula, beberapa datang dari tanah rahasia naga laut, sementara yang lain datang dari tempat lain. Pada saat tanah rahasia naga laut ditutup, aula sudah penuh dengan pemain. Seperti yang diharapkan dari salah satu tuan Sasen, fondasinya luar biasa. Si Feng sedikit terkejut saat dia mengamati ruangan. Di antara para pemain yang hadir, yang paling rendah adalah level 42. Adapun senjata dan perlengkapan yang mereka kenakan, yang paling rendah adalah peringkat Fine Gold level 40. Ada lebih dari 2.500 pemain seperti itu. Bahkan persekutuan kelas 1 tidak memiliki hak untuk menyombongkan diri ini. Tidak sulit membayangkan bagaimana aliansi kebebasan telah menjadi salah satu penguasa angkatan laut di kehidupan Si Feng sebelumnya. Domain dewa masih dalam tahap awal, namun aliansi kebebasan sudah begitu kuat. Dengan bantuan dari 3 kota besar NPC yang dikendalikan oleh Freedom Alliance, guild kelas 1 tidak dapat dibandingkan dengan pendapatan atau jumlah pemain yang dapat direkrutnya. Saat Si Feng diam-diam mengamati sekelilingnya, keributan itu mereda. Pada saat berikutnya, Entropi diam, komandan armada pertama, perlahan berjalan ke atas panggung di tengah aula. Sekarang semua orang sudah ada di sini, mari kita mulai. Dengan lantang, Silen Entropi melanjutkan, sesuai aturan, kami akan mengatur ulang peta leveling untuk setiap armada berdasarkan penampilan dan kerugian mereka di tanah rahasia. Saya akan mengumumkan hasilnya sekarang. Petik 2. Anggota aliansi kebebasan saat ini tegang. Meskipun area level aliansi semuanya peta sumber daya tinggi, ada juga perbedaan besar di antara mereka. Saya yakin semua orang sudah mengetahui hal ini, tapi armada dengan performa terbaik kali ini adalah armada ketiga kami. Karenanya, mulai hari ini, armada ketiga akan mengambil alih Stormwind Shelter dan Silen Lumberiat. Menempatkan di urutan kedua adalah armada ke-8. Ini akan mengambil alih Silen Canyon dan Rift Sea. Petik 2. Armada pertama berada di urutan ketiga. Itu akan menempati altar hitam dan pemakaman Loke. Saat Silen Entropi mengumumkan barisan berbagai armada, keheningan menguasai aula. Tidak ada yang bisa membayangkan transformasi sebesar itu. Sementara semua orang sudah tahu bahwa armada ketiga telah ditempatkan pertama kali ini, fakta bahwa armada ke-8 menempati urutan kedua datang sebagai kejutan besar. Sementara itu, anggota armada ketiga sangat gembira. Si Feng menghela nafas lega juga. Dengan ini, rencananya bisa membuahkan hasil. Di masa lalu, penampungan Stormwind telah menjadi miniatur tanah suci karena kuil Dewa Laut di kota Stormwind. Seperti kuil Dewa Perang di darat, kuil Dewa Laut menawarkan berbagai misi. Pada saat yang sama, pemain dapat mengumpulkan poin dengan kuil Dewa Laut dan menukarnya dengan item.
Namun, kuil Dewa Laut di kota Stormwind sedikit istimewa. Pemain tidak hanya dapat menukar poin mereka dengan barang langka, tetapi mereka juga dapat menukar dengan laboratorium. Untuk melawan pemain, laboratorium tidak ada artinya. Bagi pemain gaya hidup, bagaimanapun, itu adalah harta yang memungkinkan mereka meningkat dengan cepat. Meskipun laboratorium kuil Dewa Laut tidak dapat dibandingkan dengan ruang penelitian Titan City, mereka lebih unggul dari ruang meditasi dasar di toko bintang 3. Meskipun laboratorium berisi mana yang padat, pemain juga dapat mencari informasi tentang berbagai kelas gaya hidup. Meskipun informasi yang tersedia sangat mendasar, itu menghemat waktu para pemain lifestyle karena mereka tidak harus bergantung pada trial and error. Mereka dapat dengan cepat membiasakan diri dengan berbagai bahan dan metode produksi yang tersedia di domain GAT. Mereka kemudian dapat membuat produk baru dengan lebih mudah dan menjadi pemain master lifestyle. Di masa lalu, justru karena laboratorium inilah jajaran pemain gaya hidup se-ASEAN telah meroket, akhirnya mengejar ketertinggalan dengan pemain gaya hidup di darat. Namun, meskipun laboratorium menawarkan banyak manfaat, namun tidak mudah untuk dimasuki. Pemain perlu menghabiskan poin kuil Dewa Laut untuk mendapatkan akses. Apalagi harganya curang. Suatu hari di dalam laboratorium menghabiskan 100 poin. Poin kuil Dewa Laut lebih sulit didapat daripada koin. Biasanya, seseorang hanya bisa mendapatkannya dengan menyelesaikan pencarian kuil Dewa Laut. Pemain juga memiliki opsi untuk memperdagangkan barang langka seperti kristal rahasia, dengan masing-masing bernilai 10 poin. Sayangnya, drop rate runik kristal sangat rendah. Biasanya, hanya monster laut tingkat boss yang memiliki peluang andal untuk menjatuhkan mereka. Namun, menyewa laboratorium selama sehari menghabiskan 10 kristal rahasia. Karenanya, sangat sedikit pemain gaya hidup yang mampu menggunakannya. Tentu saja, saat level pemain meningkat dan pasokan kristal rahasia menjadi lebih banyak pemain gaya hidup bisa mendapatkan akses. Namun, itu tidak akan terjadi untuk beberapa waktu. Namun, si Feng memiliki batu bertuah. Selama dia mengumpulkan cukup runik fragmen, dia bisa dengan mudah mensintesis runik kristal. Selain itu, jika dia memiliki lambang Stormwind, itu akan memberinya otoritas lanjutan di kota Stormwind. Dengan itu, dia akan menerima diskon 20% saat menukar barang atau jasa di kuil Dewa Laut kota. Yang terpenting, dia bisa membeli tanah kota Stormwind. Dengan semua faktor ini di tangan, mengembangkan rombongan perdagangan cahaya lilin akan menjadi mudah. Komandan, sekarang Passing Monarch telah mengambil alih Stormwind Shelter, ini akan mempengaruhi kemampuan kita untuk bertarung untuk kursi pertama. Haruskah kita membuat masalah untuk melewati Monarch? Seorang oracle berjubah bertanya pada Silent Entropy dengan tenang. Tidak dibutuhkan. Bahkan tanpa keterlibatan kami, Passing Monarch akan menghadapi banyak tantangan dari Stormwind Shelter. Dengan kekuatan armada Passing Monarch, hanya menahan area itu akan sulit. Kami tidak perlu menyia-nyiakan tenaga kami untuk ini. Menemukan titik leveling lainnya sekarang menjadi prioritas, kata Silent Entropy, terkekeh saat dia melirik Passing Monarch dan si Feng. Meskipun penampungan Stormwind adalah tempat perataan terbaik yang dimiliki aliansi kebebasan saat ini, berbagai kekuatan lain memperebutkan peta. Menjaga kekuatan lain ini akan membutuhkan banyak tenaga dan sumber daya. Menurut pendapatnya, menyerahkan Stormwind Shelter kepada Passing Monarch tidak akan memperkuat armada ketiga, tetapi melemahkannya. Komandan, haruskah kita tetap memberikan lambang Stormwind kepada raja yang melewatinya? Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1248. Komandan, penampungan Stormwind berbeda. Di peta lain, pembegalan pertama monster laut tingkat boss memiliki peluang lebih tinggi untuk menjatuhkan lambang kota, tetapi boss di penampungan Stormwind memiliki tingkat penurunan yang sangat rendah. Sejauh ini, kami telah mendapatkan pembegalan pertama lebih dari 20 bos lapangan. Kami juga telah bertani monster peta. Meski begitu, kami baru mendapatkan 2 lambang sejauh ini. Drop rate-nya serendah itu. Silent Entropy terkejut saat mendengar penjelasan Shepard. Sepertinya lambang Stormwind sangat berharga. Namun, jika kita tidak menyerahkannya kepada Passing Monarch, dia akan memanfaatkan aturan aliansi untuk melawan kita. Ayo lakukan ini. Beri dia salah satu emblem. Saat Anda melakukannya, beritahu dia tentang drop rate yang rendah, jangan sampai dia datang mencari masalah. Dimengerti, Shepard membungkuk sebelum pergi. Sementara itu, saat berbagai armada melakukan proses penyerahan untuk titik level masing-masing, si Feng, yang duduk dengan tenang di sudut, menerima pesan dari Melancholic Smile. Isinya sangat sederhana.
Pada titik ini, Paviliun Rahasia telah menyerahkan 20 bidang tanah yang telah mereka sepakati sebelumnya, dan mereka dapat merekonstruksi bangunan di tanah ini menjadi toko firma perdagangan cahaya lilin dan mulai membeli kayu berlian. Satu-satunya hal yang menghambat mereka adalah kurangnya dana rekonstruksi. Karena mereka bermaksud untuk membeli dan menimbun Diamond Wood, mereka membutuhkan gudang yang sangat besar untuk menyimpannya. Oleh karena itu, mereka perlu membangun toko terbaik yang tersedia. Menghitung secara konservatif, mereka perlu menghabiskan 1.000 emas di setiap bidang tanah, total 20.000 emas. Bahkan Si Feng tidak dapat mengumpulkan uang sebanyak itu pada saat itu juga. Setelah membayar Sherlin biaya penyelidikan 5.000 emas, dia memiliki sedikit lebih dari 10.000 emas yang tersisa padanya. Setelah menerima sebagian dari keuntungan rumah teleportasi kota Sungai Putih, dia sekarang memiliki total 12.114 emas. Bahkan jika dia mengosongkan dompetnya, dia tidak akan punya cukup uang untuk membangun kembali toko, apalagi membeli Diamond Wood dalam jumlah besar. Yang terpenting, dia sudah menandatangani kontrak dengan Passing Monarch. Selama yang terakhir memberinya lambang Stormwind, dia akan membayar 10.000 emas. Setelah jumlah ini dibayarkan, dia hanya akan memiliki sekitar 2.000 emas tersisa. Mempertimbangkan status keuangannya, perut Si Feng sesak. Melewati Monarch mendekat dengan tenang, kegembiraan dan kegembiraan terpampang di wajahnya. Brother Ye Feng, ini adalah lambang Stormwind yang Anda minta. Jangan sampai hilang. Untuk beberapa alasan, drop rate lambang di Stormwind Shelter sangat rendah. Saya hanya punya satu. Mengganti ini akan sangat sulit, lewat Monarch memperingatkan rekannya dengan lembut. Dia kemudian menukar lambang Stormwind ke Si Feng. Tanda hubung. Lambang Stormwind. Setelah dilengkapi, pemain akan menikmati otoritas tingkat lanjut di kota Stormwind. Tanda hubung. Aku akan berhati-hati. Si Feng mengangguk saat dia menyimpan lambang. Kelangkaan Stormwind Emblem sama sekali tidak mengejutkannya. Jika tidak, dia tidak akan menawarkan untuk membelinya seharga 10.000 emas. Di masa lalu, banyak orang telah menawarkan untuk membeli lambang Stormwind, dan tawaran awal mereka biasanya di atas 20.000. Emblem itu jauh lebih berharga daripada item epic. Namun, meski dengan harga itu, pemain jarang menjual emblem mereka karena drop rate yang sangat buruk. Selain drop rate yang lebih tinggi untuk pembegalan pertama, pembegalan bos lapangan berikutnya memiliki tingkat penurunan sekitar 0,1%. Rata-rata, peta hanya menghasilkan satu lambang Stormwind per bulan. Akibatnya, pemain gaya hidup tidak punya pilihan selain menginvestasikan banyak waktu, perlahan-lahan meningkatkan reputasi dan otoritas mereka di kota Stormwind. Saat ini, Stormwind Shelter masih dalam masa eksplorasi karena merupakan map level 40 hingga 65 yang besar. Ini meningkatkan nilai Stormwind Emblem lebih jauh. Lagi pula, semakin cepat seseorang mendapatkan Stormwind Emblem, semakin cepat mereka benar-benar bisa menempatkan diri di kota Stormwind. Jika Si Feng pergi untuk bertani lambang Stormwind sendiri, bahkan jika dia mengandalkan Divine Providence, dia mungkin perlu menghabiskan 2 atau 3 hari untuk leveling. Ini adalah skenario kasus terbaik. Pada titik ini, berbagai kekuatan angkatan laut kemungkinan besar memonopoli sebagian besar bos lapangan penampungan Stormwind. Dia akan beruntung jika dia bahkan mendapatkan beberapa bos. Jika itu masalahnya, dia harus membuang lebih banyak waktu untuk leveling di penampungan Stormwind. Oleh karena itu, 10.000 emas yang dia habiskan untuk mendapatkan lambang Stormwind adalah pengeluaran yang berharga. Setelah itu, Si Feng menyerahkan sisa 9.500 emas kepada melewati Monarch, menyelesaikan kontrak di antara mereka. Setelah menerima koin, Raja yang melewati dengan tulus menawarkan, Brother Ye Feng, mengapa Anda tidak bergabung dengan kami dalam kesibukan di penampungan Stormwind? Saya baru-baru ini menerima beberapa informasi di peta dari Silent Entropy. Kami akan membagi rampasan dari bos yang kami begal. Anda juga akan memiliki prioritas di atas peralatan pendekar. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Mendengar ini, Blue Joy, yang berdiri di samping Passing Monarch, ternganga kaget. Dia tidak pernah mengira bahwa Passing Monarch akan memberikan kemurahan hati seperti itu kepada Si Feng. Biasanya, yang paling dia tawarkan kepada ahli puncak di Saasen adalah pilihan pertama dari satu senjata atau peralatan, namun dia baru saja menawarkan untuk membagi jarahan secara merata. Selain itu, dia bermaksud memberi Si Feng pilihan pertama. Jika berita ini menyebar, akan mengejutkan setiap pemain di Saasen. Namun, setelah mempertimbangkannya sejenak, Blue Joy tidak terlalu terkejut. Melewati Monarch tidak akan bermurah hati kepada sembarang ahli puncak.
Si Feng adalah pengecualian hanya karena mereka telah menyaksikan kekuatannya. Dengan bantuan si Feng, mereka bisa menghadapi bos yang lebih kuat. Meskipun mereka hanya akan mendapatkan setengah dari jarahan bos ini, hasil panen mereka kemungkinan akan lebih banyak daripada memonopoli jarahan bos yang lebih lemah. Terima kasih atas tawarannya, tapi saya masih memiliki banyak hal yang harus diperhatikan. Si Feng menolak tawaran baik hati itu. Kami akan menyerang bos bersama jika ada kesempatan lain di masa depan. Meskipun membegal monster laut tingkat bos yang kuat sangat menguntungkan, dia adalah pemimpin persekutuan. Ada banyak hal yang membutuhkan perhatiannya. Jika persekutuan ingin menjadi kuat, persekutuan harus dikelola dengan hati-hati. Zerowin tidak akan tumbuh lebih kuat jika dia mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin persekutuan. Jika hal seperti itu mungkin terjadi, begitu banyak persekutuan tidak akan lenyap setiap hari. Blue Joy sedikit kecewa dengan respons Watchman. Namun, dia tahu itu masuk akal. Si Feng adalah ahli yang kuat dan anggota Zero Wing. Bagaimana mungkin dia bisa meluangkan waktu untuk menyamakan kedudukan dengan mereka? Sayang sekali. Sampai jumpa lagi. Selama kontes berikutnya untuk posisi tempat duduk, kami harus merepotkanmu lagi, kata Passing Monarch, mendesah. Setelah itu, si Feng mengucapkan selamat tinggal kepada Passing Monarch dan yang lainnya sebelum meninggalkan restoran Blue Jade dan bergegas ke penampungan Stormwind. Begitu si Feng meninggalkan restoran, Scorpion, yang bersembunyi di gang di samping gedung, mengikutinya. Paman Li, target telah meninggalkan restoran Blue Jade. Dari kelihatannya, dia sepertinya menuju ke teleportation hall untuk meninggalkan kota Blue Jade, Scorpion melaporkan saat dia mengikuti si Feng. Sungguh orang yang sibuk, ikuti dia. Saat dia melangkah keluar dari kota NPC akan menjadi saat dia kehilangan nyawanya, kata Paman Li, terkekeh. Tidak bijaksana untuk menyerang pemain lain di kota NPC. Meskipun keamanan di kota-kota NPC se-ASEAN tidak seketat kota-kota di darat, itu tidak bisa diremehkan. Terhadap seorang ahli seperti si Feng, khususnya, mereka membutuhkan lingkungan yang lebih cocok. Dimengerti. Scorpion kemudian dengan cepat mengikuti si Feng ke teleportation hall.